paling besar adalah negara yang selalu menghargai jasa para pendahulunya yang telah terukir indah melalui tinta-tinta sejarah. Sejarah mencatat dan tak seorang pun dapat menyangkalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah sejarah Indonesia yang berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965. Yuk kita simak kisahnya bersama-sama. Pir Tendean dikenal sebagai salah satu pahlawan revolusi. Kapten 1 Pir Tendean meninggal setelah tentara PKI mengira ia adalah Jenderal A.H. Nasution. Kepada prajurit PKI, dirinya mengaku sebagai jenderal sehingga ia kemudian ditangkap dan dibunuh di lubang buaya. Tapi, seperti apakah sebenarnya sosok Pir Tendean ini? Nah, Pir kecil adalah sosok yang ramah dan bersahaja. Pir Andres Tendean terlahir sebagai anak keturunan Minahasa, Perancis, dan Belanda. Pir berasal dari keluarga yang berada pada masa itu. Ayahnya adalah seorang dokter yang bertugas di beberapa rumah sakit. Meskipun berasal dari keluarga yang mampu, ia adalah sosok yang rendah hati, sederhana, dan ramah. Saat kecil, ia tidak pernah mau mengenakan sepatu saat pergi ke sekolah. Hal ini dilakukannya semata-mata karena merasa senasib dengan teman-teman sekolahnya yang berasal dari keluarga tidak mampu dan harus bersekolah tanpa mengenakan sepatu. Selain dikenal sebagai sosok yang rendah hati, ia juga merupakan pribadi yang berani bertanggung jawab. Ketika SMA misalnya, ia pernah tanpa sengaja terlibat perkelahian antar pemain klub voli yang ia ikuti. Akibatnya, Pir dan beberapa temannya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Pir memang sengaja tidak lari ketika polisi berdatangan. Pasalnya, ia merasa bertanggung jawab atas perkelahian yang terjadi. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika sang ayah Dr. Tendean datang ke kantor polisi untuk menjemputnya, Pir malah menolak. Ia bersikeras tidak mau ayahnya yang orang terpandang itu terlibat dan tidak mau polisi mengetahui bahwa ia adalah anak Dr. Tendean. Pasalnya, jika polisi sampai tahu ia adalah anak orang terpandang, ia pasti akan langsung dilepaskan. Tidak demikian halnya dengan teman-temannya. Akhirnya sang ayah pulang atas permintaannya dan Pir bersama teman-temannya menerima pendisiplinan dari polisi sebelum diperbolehkan pulang. Tidak banyak orang yang mau bertanggung jawab seperti sosok Pir ini. Coba saja bandingkan dengan orang-orang zaman sekarang yang suka sekali mengagukan pangkat mereka atau kerabat mereka demi lolos dari tanggung jawab atau hukuman. Betul atau tidak? Betul kan? Kita lanjut kisahnya. Tahun 1963, Pir mengikuti pendidikan intelijen karena dirinya akan dikirim untuk melakukan penyusupan ke daerah konflik. Ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, ia bertugas di garis depan sebagai agen intelijen. Ketika bertugas sebagai intelijen inilah ia mengalami beberapa kejadian yang menegangkan. Selama 2 tahun Pir ditugaskan di garis depan. Dalam masa tugasnya tersebut ia menyusup 3 kali ke daerah Malaysia dengan menyamar sebagai wisatawan. Dalam penyusupan ketiga ia hampir saja tertangkap oleh pasukan Inggris. Saat itu dengan menaiki speedboatnya ia dikejar-kejar oleh kapal destroyer Inggris. Dengan cepat ia membelokkan speedboatnya dan diam-diam menyelam ke dalam laut agar tidak ketahuan. Ia berenang ke sebuah perahu nelayan dan bergantung ke bagian belakang perahu sementara seluruh bagian tubuhnya tetap dibenamkan ke dalam air. Ia melakukan ini agar si pengemudi tidak tahu bahwa Pir menyelinap di bagian belakang perahunya. Speedboat yang dikendarai Pir tadi diperiksa namun pasukan patroli Inggris tidak menemukan apa-apa selain seorang pengemudi perahu. Akhirnya speedboatnya tersebut dibiarkan berlayar kembali dan Pir berhasil terhindar dari penangkapan. Ketika mundur dari tugasnya sebagai intelijen, ia direkomendasikan untuk menjadi staf TNI Angkatan Darat. 3 orang perwira tinggi TNI
TNI pun berminat untuk menjadikan Pir sebagai ajudan mereka. Ketiga orang tersebut adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal Hartawan, dan Jenderal Dandi Kardasan. Namun sejak 15 April 1956 ia menjadi ajudan dari Jenderal A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan atau Kepala Staf ABRI. Sebagai ajudan A.H. Nasution, Pir kerap mendampingi sang jenderal ketika berada di berbagai kegiatan, termasuk memberikan ceramah umum kepada mahasiswanya di kampus-kampus. Nah, karena penampilan Pir yang menarik inilah, ia menjadi begitu populer di kalangan wanita. Para mahasiswa yang mengikuti kuliah akbar Pak Nasution juga lebih memperhatikan si ajudan daripada jenderal yang sedang memberikan ceramah. Sampai-sampai saat itu keluar pernyataan dari para mahasiswa seperti ini: "Telinga kami untuk Pak Nas, tapi mata kami untuk ajudannya." Ya, setampan dan semenarik itulah Kapten Pir Tendean. Banyak wanita terpesona olehnya, tapi hanya satu wanita yang berhasil menawan hati seorang Pir Tendean. Seorang gadis cantik bernama Rukmini Haimin telah membuatnya jatuh hati. Pir menjalin hubungan dengan gadis ini untuk beberapa lama dan saling berkirim surat. Besarnya cinta Pir dan keseriusannya terhadap Rukmini dapat terlihat dari kata-kata lugasnya yang ia kirim lewat surat kepada sang kakak, Miss Fair namanya. Dalam surat itu ia berkata, "Miss, aku wis ketemu jodohku. Wes Miss, dongake wae muga-muga kelakon. Miss, aku sudah bertemu jodohku. Sudah ya, doakan saja semoga tercapai." Dalam bahasa Indonesia seperti itu. Sewaktu berdinas mengajudani Nasution, Pir memang sedang menjalin asmara dengan seorang wanita asal Medan keturunan Jawa, Nurindah Rukmini Hamid. Demikian nama lengkap si gadis pujaan hati. Mimin adalah panggilan sayang Pir kepada Rukmini, sementara Rukmini memanggil Pir dengan sebutan Mas Pir. Dari bilik pintu kamar, si kecil adik Irma dan kakaknya, Yanti, yang merupakan anak dari Jenderal A.H. Nasution mengintip. Sementara di dalam kamar yang remang temaram, seorang laki-laki tampan tengah tekun membaca sepucuk surat. Ade dan Yanti merasa geli menyaksikan betapa seriusnya lelaki muda tersebut. Tiba-tiba muncul ide mereka untuk menggodanya. Yanti lalu menghidupkan lampu kamar dan bilang seperti ini, "Kok Om Pir bisa baca surat dalam gelap?" Ade yang masih kecil menyahut, "Om Pir berdoa ya?" "Enggak, Om Pir lagi baca surat," jawab Pir Tendean. "Dari Medan ya?" "Pasti," celetuk Yanti. Pir sadar sedang diusili oleh anak bosnya itu. Hubungan mereka memang akrab layaknya paman dan keponakan. Menurut biografi resmi Pir Tendean, sang patriot, kisah seorang pahlawan revolusi, Pir dan Rukmini bertemu di Medan pada 1963. Saat itu Pir baru menamatkan pendidikan di Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATK dan bertugas dalam Satuan Batalion Zeni Tempur 1 Daerah Militer 2 Bukit Barisan di Medan. Sementara Rukmini masih duduk di bangku SMA. Terpaut usia lumayan jauh. Pir lebih tua 8 tahun dari Rukmini. Perkenalan keduanya hasil comblangan dua sejawat Pir yang bernama Satrio Wibowo dan Setiono Hadi. Rukmini merupakan putri sulung dari Raden Hamim Rijo Siswo Pranoto, seorang pengusaha terkemuka di Sumatera Utara. Parasnya ayu, umumnya gadis-gadis Yogyakarta. Semula, Pir sempat menolak dicomblangi dengan alasan ingin fokus di batalion. Namun melihat sosok Rukmini yang sederhana dan lembut, hati Pir langsung jatuh. Pir lantas menjajaki hubungan tersebut. Lokasi asrama Pir terletak di Sai Sikambing yang menjadi markas Kodam Bukit Barisan, sementara kediaman Rukmini di Jalan Skip 4B tidak jauh dari asrama Kodam. Alhasil, Pir jadi rajin bertandang ke rumah Rukmini. Singkat cerita, cinta pun bersemi.
Pir tidak lama berdinas di Medan. Pertengahan 1963, Pir pindah ke Bogor karena harus mengikuti pendidikan intelijen yang dipersiapkan dalam operasi Dwi Kora. Namun hubungan cinta dengan Rukmini terus berlanjut. Mereka pun menjalin pacaran jarak jauh dengan saling berkirim surat. Tahun demi tahun berlalu, Pir menjalani bermacam penugasan mulai dari misi intelijen sebagai mata-mata ke Malaya hingga akhirnya menjadi ajudan Jenderal Nasution pada 1965. Masa cuti selalu dipakai Pir untuk berkunjung ke Medan, apalagi maksud hati kalau bukan menemui Rukmini. Kendati berbeda keyakinan, Pir mantap membawa hubungannya dengan Rukmini ke jenjang yang lebih serius. Pada tanggal 31 Juli 1965, Pir mendampingi Nasution dalam tugas peninjauan di Medan. Kesempatan itu dimanfaatkan Pir bertemu dengan Rukmini. Pertemuan itu sekaligus digunakan untuk membicarakan rencana pernikahan mereka akan dilangsungkan pada bulan November. Naas itu menjadi pertemuan terakhir kedua sejoli itu. Malam 1 Oktober 1965 jadi pengabdian terakhir Pir bagi keluarga Nasution. Pir menjadi korban saat pasukan Cakrabirawa hendak meringkus Nasution. Saat itu Pir keluar dari pavilionnya untuk mengatasi kegaduhan dari pasukan-pasukan yang menyatroni kediaman Nasution. Mendengar kebisingan suara tembakan, atas inisiatifnya lalu ia mengambil jaket dan senjatanya menghadapi pasukan itu. Tidak jelasnya instruksi operasi kepada pasukan Cakrabirawa membuat mereka salah tangkap dan tidak mengenali Jenderal Nasution. Pasukan yang hendak menangkap Nasution malah menyangka Pir sebagai Nasution dan membawanya ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nasib Pir kemudian dapat diketahui dirinya menjadi salah satu korban pembunuhan gerakan 30 September 1965 bersama 6 perwira tinggi Angkatan Darat lainnya. Mereka yang gugur dalam peristiwa itu disebut pahlawan revolusi. Sebelum kejadian berdarah 30 September 1965, sempat mengirim surat kepada keluarga jika ia tidak bisa pulang saat perayaan ulang tahun ibunya karena dalam keadaan dinas. Ia berjanji akan mengucapkan selamat ulang tahun lewat telepon. Saat itu, Ibunda Pir Tendean yang sedang berulang tahun menunggu telepon dari anak laki-laki satu-satunya itu. Tapi telepon tak kunjung datang. Karena di malam naas yang bertepatan dengan ulang tahunnya, Pir tewas. Ibunda beliau menunggu kepulangan Pir di depan rumah selama berhari-hari. Padahal sebelumnya, Pir sempat mengungkapkan bahwa dia akan izin cuti pada tanggal 1 Oktober 1965 untuk pulang ke rumah. Beliau menunggu Pir karena tanggal 1 Oktober dia janji pulang. 5 Oktober 1965, pemerintah mengirim pesawat untuk menjemput keluarga Pir Tendean di Semarang. Melihat peti jenazah Pir Tendean, sang ibu menangis dan meratap. Setelah kepergian anak tercintanya, Ibunda Pir kerap mengunjungi makam Pir. Ia memborong banyak bunga anggrek untuk menutupi seluruh makam anaknya dengan bunga. Tapi lambat laun, kesehatan ibunya juga menurun hingga jatuh sakit. Pada 19 Agustus 1967, Ibunda Pir wafat. Ia berpesan agar jenazahnya ditutupi dengan selimut milik Pir Tendean. Sementara Rukmini sang kekasih terpaksa mengubur rencana pernikahan dengan Pir Tendean yang akan dilangsungkan 2 bulan lagi. Tanggal 31 Juli 1965 menjadi pertemuan terakhir Pir dan Rukmini. Saat perayaan kesaktian Pancasila tahun 1967, Rukmini datang untuk mengenang kekasihnya. Tangisnya pecah saat itu. Lalu Bung Karno datang memeluk erat Rukmini untuk menenangkannya. Butuh waktu 5 tahun bagi Rukmini untuk mengikhlaskan Pir dan menikah dengan pria lain. Pada tahun 1972, Rukmini menemukan jodohnya kembali. Hingga meninggalnya Bu Rukmini pada 27 Juli 2019, Bu Rukmini tetap menyimpan rapat kenangan terhadap sosok Pir Tendean.
Dari hasil visum et repertum Kapten Anumerta Pirtendean menderita luka tembak 2 di dada kanan, 2 di punggung kanan, 1 di leher belakang sebelah kiri, dan 1 di pinggul kanan. Luka lainnya akibat pukulan, 1 di kepala kanan, 1 di tulang ubun-ubun kiri, 1 di puncak kepala. Nah, itu salah satu kisah sejarah Indonesia yang saya ceritakan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen di bawah bagaimana cerita yang saya ungkapkan tadi. Nah, selain itu, sertakan juga komentar apa sih pengertian dari teks cerita sejarah itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.